Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Panen bayam. Bayamnya udah bagus-bagus, belum dipanen. Aduh. Jadi teman-teman, supaya bisa panen bayam kayak gini, menghasilkan tambahan uang belanja dapur, itu harus konsisten ya. Jadi ada teman yang menyampaikan bahwa usahanya udah berbagai macam, kayak ternak ayam, ternak entok, makut, dan lain-lain, tapi belum menemukan titik terang. Sama, kita juga sama seperti itu ya. Kita juga sudah mencoba segala usaha, ya bukan enggak segala sih, tapi sama belum menemukan keindahan. Sebenarnya semua usaha yang kita lakukan itu proses menuju sukses loh. Itu adalah sebuah proses, dan yang memang itu yang harus kita lakukan. Coba dari sana biar kelihatan. Dan itu memang sebuah proses yang harus kita tempuh. Jadi sebenarnya nggak ada kata gagal, nggak ada, karena itu adalah proses untuk mencapai satu tempat, untuk mencapai satu titik, untuk mencapai satu penciptaan. Itu harus melalui berbagai macam liku-liku. Teringat kata-kata kakak saya almarhum. Jadi untuk mencapai kesembuhan ya, ini dalam hal ketika kita sakit, biasanya orang itu melakukan usaha atau ikhtiar berobat ke mana-mana ya. Mendengar orang suruh berobat ke sini ikut, ke sana ikut. Mungkin bisa sampai 3-4 kali, bahkan mungkin puluhan kali usaha ya ke mana supaya sembuh. Dan akhirnya setelah sekian kali berobat sembuh, biasanya orang akan memvonis, mengklaim bahwa yang terakhirlah yang menyembuhkan. Padahal itu bukan seperti itu. Pada hakikatnya semua rangkaian tadi, proses berobat, proses mencari kesembuhan, itulah yang turut membantu menyembuhkan kita. Jadi misalnya kita sudah berusaha 10 kali ke tempat yang lain, 10 tempat, kemudian yang ke-10 sembuh, sebenarnya sudah proses penyembuhannya dari yang pertama. Nah, puncak kesembuhannya ada di 10. Biasanya orang mengklaim bahwa yang ke-10 itu yang menyembuhkan, padahal itu sebuah proses yang harus kita lalui untuk mencapai kesembuhan. Sama halnya dengan sebuah usaha. Ketika kita usaha ternak ini, ternak itu gagal, padahal itu semua adalah sebuah proses usaha. Apa hubungannya kok bisa itu proses? Seseorang itu biasanya akan belajar, diakui atau tidak, ketika kita membuat suatu usaha kemudian belum menemukan titik terang, itu adalah sebuah proses, dan pasti di benak pikiran kita itu adalah sebuah pembelajaran, walaupun tidak kita sadari ya. Sebuah pembelajaran, sebuah pengalaman yang nanti pasti akan kita pakai ketika kita melakukan usaha lagi yang baru. Kemudian usaha yang baru lagi gagal lagi, tapi kita nambah pengalaman lagi, gagal lagi, nambah pengalaman lagi, terus seperti itu prosesnya. Sehingga ketika kita nanti sampai pada titik yang kita anggap bahwa usaha kita itu sukses, kita baru menyadari bahwa ternyata memang usaha A, B, C, D yang sudah kita lakukan itu turut membantu, memberikan sumbangan pembelajaran, sehingga kita bisa berada pada posisi sekarang ini, gitu, seperti itu. Nanti suatu saat pasti akan menyadari akan hal itu. Jadi semua adalah proses pembelajaran. Sama dengan sekolah. Buat apa sekolah katanya gitu kan? Sekarang itu nggak butuh ijazah formal untuk mencapai sukses. Banyak pekerjaan yang hanya mengandalkan keahlian, tidak mengandalkan ijazah.
untuk apa sekolah, akhirnya ijazahnya nggak pakai gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi intinya sekolah itu nggak mencari pekerjaan, tetapi menempa diri, membentuk karakter, membentuk kedisiplinan. Karena karakter dan kedisiplinan, nah itulah yang nanti akan mendukung pada saat kita bekerja, yaitu proses kinerja kita. Berbeda antara pekerjaan orang yang bersekolah dengan yang tidak sekolah, itu berbeda. Kalau kesuksesan nggak ada hubungannya dengan pendidikan, nggak ada hubungannya dengan sekolah. Sukses ya sukses saja. Tetapi cara pola pikir ya, kinerja itu biasanya erat hubungannya dengan apa yang kita alami, pengalaman kita maksudnya. Pengalaman dalam hal mengenyam pendidikan. Kemudian dalam hal menempa disiplin, pola pikir, itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kok ngelantur kayak gitu ya, padahal lihat lagi panen bayam ini. Ya, jadi teman-teman yang selama ini sudah berusaha tapi belum menemukan keberhasilan, tetap berusaha, tetap semangat, kita pelajari terus apa yang menyebabkan kegagalan. Kalaupun mau ganti usaha, ganti tidak masalah, tapi gunakanlah pengalaman kegagalan sebelumnya walaupun beda usaha. Karena itu adalah proses dan pasti ada hikmah yang bisa kita petik dari kegagalan yang kita jalani pada saat usaha yang pertama. Itu seperti itu. Yang penting konsisten, tetap semangat, dan yang paling penting adalah dipelajari. Setiap usaha yang akan kita lakukan itu dipelajari dulu atau sambil dipelajari. Jadi kita jalankan, kemudian sambil kita pelajari terus. Misalnya kita lagi usaha tanam sayuran, ya udah kita jalan sambil kita pelajari supaya tanaman sayurannya subur, tidak terserang hama, itu seperti apa misalnya. Jadi kita sambil nanam sambil dipelajari. Kalau kita pelajari dulu, teori dulu baru nanam, biasanya juga tidak mendukung, tidak begitu mendukung. Tetapi kalau kita langsung praktek, itu biasanya akan mendukung. Jadi apa yang kita pelajari kita langsung praktekkan, itu sangat kontribusinya sangat besar untuk kesuksesan kita. Tapi kalau kita pelajari dulu, teori dulu tanpa harus praktek, itu tidak mendukung sama sekali. Paling mendukung berapa persen. Kenapa? Karena ketika kita belajar itu belum tahu keadaan lapangan sesungguhnya. Kita belajar pembuatan kompos. Ini A, B, C, D, E sampai selesai, terus jadi kompos. Kita belajar menanam bayam A, B, C, D, E sampai panen. Kalau cuma teori, akan sangat berbeda dengan real kondisi di lapangan ketika kita melakukannya. Ketika kita membuat kompos, ternyata ketika kita praktek, wah timbul ini, timbul itu, ada ini, itu. Tapi kalau kita sambil belajar, oh ini, langsung dicari solusinya. Sama, nanam. Di teori mulus sampai panen, ternyata setelah nanam di tengah-tengah jalan, ada ulat, misalnya ada ayam yang makan, terus kehujanan terus, dan lain sebagainya. Kalau kita langsung praktek, insya Allah akan dengan sangat mudah untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang timbul yang sedang kita jalani. Oke, lantur. Oke, ini udah banyak. Segera akan kita until sih di apa, Dim? Diikat. Diikat, tapi enggak, ini kita akan ke atas rooftop, kita ambil timun di atas. Ini kayaknya udah cukup sih, nanti dapat berapa, 5 ikat apa berapa lah, nanti tinggal timun di atas juga udah banyak. Ini kita buang aja biar nggak ketinggian. Ini karena subur banget buahnya meh, jadi ketinggian, biar nggak tinggi dibuang aja biar nanti panennya nggak ketinggian. Oke, mungkin segini cukup, nanti biar mamanya Dimas, Ibu Siti Mahmuda yang nguntil, yang mengikat, kita langsung naik ke atas petik timun. Ini tadi baru pulang dari masjid.
Gimana kata nangis lampu apik. Kamu dari sana ya. Nah, bagus. Ya kita tinggal break timun di pos dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di atas. Kita petik timun. Aduh, pada umpetan timun nang dia. Ada umpetan timun. Mana lagi kan ku cari. Aduh, udah tua-tua. Harusnya kemarin. Pada umpetan. Banyak banget. Ya. Nih. Banyak banget. Ya. Alhamdulillah. Waduh, banyak banget ini. Aduh. Wait, di zoom ke sini, Tim. Oke. Alhamdulillah banyak banget. Wih. Mana sudah yang lain nanti buat besok. Masih kecil-kecil. Ya. Oke. Mana wadah ini? Aduh. Sebentar ngambil wadah. Mas, kamu di situ aja. Di zoom ke sini, di zoom. Alhamdulillah, ini mungkin 10 kilo ada apa enggak ya? Orang bok. Abot. Ih, timun baby, bro. Cantik. Ya. Cantik. Cantik. Penuh. Satu tas penuh. Alhamdulillah, ini dia. Satu tas penuh. Alhamdulillah. Ya, masih ada apa enggak ya? Ya, oke. Demikian tadi sedikit info ya, sharing tentang hidup dan usaha. Semoga ada manfaatnya. Oh ya, teman-teman yang kepingin tanya-tanya sesuatu tentang menanam, silahkan ditulis di komentar di bawah. Nanti kalau kita bisa jawab, kita bisa jawab. Kalau bisa kita jawabnya pakai video, kita bikinkan video. Kalau kita tidak bisa jawab, minta tolong teman-teman juga yang lain untuk menjawab. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.